Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis data menggunakan rancangan acak kelompok. Dengan contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh kombinasi pupuk terhadap produktivitas jagung, dan penelitian dilakukan pada lahan dekat aliran sungai yang dibuat petak-petak dengan panjang searah aliran sungai dan lebar tegak lurus dengan aliran sungai. Petak yang dekat aliran sungai sebagai kelompok lahan 1, dan selanjutnya petak yang semakin jauh dari aliran sungai berturut-turut sebagai kelompok lahan 2, 3, 4. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diteliti kombinasi pupuk N, P, dan K sebanyak 6 level, yaitu kontrol, PK, N, NP, NK, NPK. Dan hasil penelitian menunjukkan data produktivitas jagung pada tabel berikut. Jadi, karena data sudah ditemukan atau sudah ada, seperti biasa kita akan menggunakan data analisis, yaitu ANOVA two-factor without replication. Lalu klik OK. Untuk input ringnya, kita bisa menggunakan di datanya saja, seperti ini. Lalu klik labels dengan output ringnya. Ada di mana saja, boleh saja. Klik OK. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa cek untuk datanya sudah sesuai ya. Jumlahnya sama, dari data PK sampai kontrol sama. Begitu pula dengan kelompoknya. Selanjutnya untuk ANOVA, yang ini bisa diganti menjadi sumber keragaman. Untuk rows-nya itu sama dengan perlakuan. Untuk columns-nya sama dengan kelompok. Error-nya itu galat. Terus totalnya tetap total. Untuk SS-nya yaitu sum square atau kuadratnya. Untuk degree freedom-nya itu dB. Untuk MS-nya itu adalah kuadrat tengah atau KT. Ini F hitung, P value, dan F grid-nya itu 5%. Untuk faktor kuadratnya kita sudah mendapatkan nilai sekian. Lalu berikut adalah keterangannya. NS yaitu non-signifikan, bintang 2 yaitu berpengaruh sangat nyata, bintang 1 yaitu berpengaruh nyata pada taraf 5%. Lalu sekarang kita akan menghitung JK totalnya, yaitu untuk pertama kita akan menghitung JK perlakuan terlebih dahulu dengan rumus sum SQ seluruh jumlah perlakuan per konta banyak data kurang FK. Kita akan mendapatkan hasil sekian. Lalu untuk JK kelompoknya, kita akan menghitung sum SQ seluruh jumlah data kelompok ini per konta banyaknya perlakuan kurang FK.
sama dengan sekian. Lalu untuk totalnya, selanjutnya untuk derajat bebas. Untuk yang pertama itu ada DB perlakuan menggunakan rumus count A sama dengan count A banyaknya perlakuan kurang 1 sama dengan 5. Untuk derajat bebas kelompoknya sama dengan count A banyak kelompok kurang 1 sama dengan 3. Untuk totalnya sama dengan count A seluruh data kurang 1. Lalu untuk galatnya sama dengan total kurang perlakuan kurang kelompok sama dengan 15. Untuk perhitungan KT-nya di sini sama dengan JK dikali derajat bebas perlakuan. Semuanya seperti itu sampai digalat. Untuk F hitungnya, jadi di sini sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat 4, lalu didrag untuk kelompoknya. Untuk F tabel 5%-nya, di sini kita menggunakan sama dengan F inverse. Probability-nya 0,05. DB-nya DB perlakuan dan DB galat. Sama seperti F tabel yang 5%, sekarang F tabel yang 1% juga menggunakan F inverse, cuma probability-nya yang diganti. Jadi probability-nya adalah 0,01 DB perlakuan dan DB galat F4, lalu tinggal di drag. Untuk signifikasinya, kita keduanya mendapatkan non-signifikan, lalu dengan keragamannya sebanyak 20%. Selanjutnya, untuk uji lanjut BNT, kita akan membuat data ini dari besar ke kecil. Di sort, my data has headers, sort by dari besar ke kecil. Oke. Sebelumnya untuk BNT kita akan menggunakan rumus sama dengan T inverse, yaitu probability-nya kita pakai 0,05 per 2 DB galat lalu dikali SQRT 2 kali KT galat 2 kali KT galat per count A banyak kelompok.
didapatkan hasil sekian. Selanjutnya kita akan membuat selisih untuk dibandingkan dengan nilai BNT. Jadi sama dengan untuk selisihnya sama dengan agar dapat dibandingkan dengan BNT yang tadi, selisihnya yaitu dari yang paling besar F4 dikurang kontrol sama dengan, lalu di drag, begitu seterusnya. Jika selisihnya lebih kecil daripada BNT, maka itu disebut dengan tidak signifikan. Berikut yang saya dapatkan setelah mengoperasikannya, mencari selisih antara mencari selisih ratanya bersama dengan notasinya. Selanjutnya, kita akan mencari rata tambah BNT bersama dengan notasinya. Sebelumnya, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu kita operasikan antara rata dan BNT-nya. Lalu di drag. Selanjutnya kita akan menulis notasinya. Apakah 36,1 lebih besar daripada 34,1? Jadi jawabannya adalah benar. Di sini tulis saja A. Lalu apakah 36,1 lebih besar daripada 40,8? Cukup, tidak usah ditulis lagi. Berikut hasil yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau dibalik juga sama, notasinya seperti ini, dan dapat saya simpulkan bahwa pengaruh kombinasi pupuk terhadap produktivitas jagung itu tidak nyata. Karena di sini di signifikan itu kita mendapatkan non-signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Saya tutup dengan terima kasih.